Halo semuanya, kami dari kelompok 3, mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Unsap. Saya Raja Ramli Taufik bersama rekan saya, Setiawan dan Asep Cahyana. Hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Investigasi Forensik Jaringan dan Implementasi Deteksi Otomatis menggunakan SIM-Sensor pada serangan Command and Control. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Mengapa penelitian ini penting? Saat ini banyak platform digital di lingkungan korporat maupun akademik masih mengabaikan enkripsi dan menggunakan protokol HTTP biasa. Dampaknya sangat kritis. Transmisi data bersifat plain text yang memicu celah paket sniffing. Celah inilah yang dimanfaatkan peretas untuk mencuri kredensial administrator sebagai pintu masuk atau initial access untuk menanamkan malware command and control atau C2 di dalam jaringan. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada landasan standar forensik jaringan. Kita menggunakan dua metode. Yang pertama metode NISP SP800/82 F86 menjadi panduan inti operasional melalui 4 fase baku. Yang pertama ada collection, akuisisi PCPNG mentah, lalu examination, pemfiltrasian the raw atau nose. Yang ketiga analisis, rekonstruksi alur dan IOC serta responding dokumen hasil. Yang kedua ada standar IOC ISC 27037 diimplementasikan secara ketat pada tahap preservation pelestarian bukti melalui penyegelan kriptografi agar memiliki kekuatan hukum asas zero modification. Selanjutnya, metodologi dan spesifikasi dataset eksperimen. Penelitian ini memisahkan secara tegas dua objek dataset untuk menjaga kedalaman data yang diuji. Data yang pertama yaitu data tk1.pcpng. Di data ini merekam aktivitas simulasi penyadapan formulir HTTP teks biasa pada sisi klien. Lalu yang kedua dataset insiden corporate c2.pcpang. Dataset publik terpisah yang merekam inspeksi malware internal pada host target yaitu IP 192.168.100.242. Lalu yang kedua, alur teknik chunk reading 1 MB via script Python Hasp untuk menstabilkan memori. Selanjutnya, verifikasi integritas bukti digital atau chain of custody. Proses penanganan bukti diawali dengan melakukan kalkulasi sidik jari digital secara langsung pada Windows PowerShell menggunakan cmd let get file hash. Pencatatan nilai hash secara terpisah ini menjamin bukti biner tetap utuh dari konstruksi sebelum dibedah. Ini adalah bukti yang kita screenshot. Selanjutnya ada rekonstruksi ekskavasi kebocoran dataset HTTP. Pembedahan lalu lintas port 80 menggunakan Wireshark dengan filter http.request.method post. Yang kedua, analisis bukti jaringan terbukti lumpuh tanpa standar enkripsi HSTS sehingga seluruh payload data pada dummy portal terekspos secara transparan. Yang ketiga, artefak yang bocor. Data sensitif pengguna berupa nama Setiawan, emailnya setiawan.gmail.com, lalu nomor teleponnya 082
214.189.887 beserta parameter pesanan yang ditangkap dalam wujud teks biasa yang terbaca jelas. Selanjutnya ada ekstraksi 3 indikator of compromise atau IOC utama. Yang pertama ada infrastruktur command and control atau C2. Ditemukan pola bitcoining, panggilan keluar intensif berkala ke IP peretas. Yang kedua ada DNS squared, taktik penyamaran manipulasi query menggunakan port 535 MDNS dengan meniru domain terpercaya. Di sini ada wgspotify.com. Yang ketiga ada eksfiltrasi data telemetri, penyelundupan data internal tersembunyi sebesar 512 KB per sesi via domain browser eventdata.microsoft.com. Selanjutnya ada arsitektur otomatis SOAR playbook. Di sini yang pertama ada logika kepatuhan forensik. Arsitektur dirancang agar mematuhi order of fatality, eksekusi insiden, respon tidak dijalankan langsung di host lokal demi mencegah perubahan struktur proses tree oleh malware. Selanjutnya ada alur kerja playbook otomatis. Bisa dilihat di sini ada trigger sim yang alertnya tuh levelnya high. Terus ada fase 1 otomasi threat intel, statusnya critical. Fase 2 ada containment otomatis tanpa proof manusia, dan fase 3 ada status terkendali. Terus selanjutnya ada uji coba simulasi deteksi sensor lokal. Pengujian kedalaman sensor dilakukan di lingkungan terisolasi sandbox dengan mengeksekusi skrip malware palsu. Analisis log sistem event ID3 network connection. Sensor lokal berhasil menangkap inisiasi koneksi biner secara real time tanpa ada insiden false positif. Terus ada metadata log, tercatat persis waktu, ID proses, image pemicu, IP asal hingga IP tujuan. Selanjutnya ada kompresi metri efisiensi atau manusia versus SOAR. Mean time to detect atau MTTD berhasil dipangkas secara radikal dari 6 menit 10 detik manusia jadi kurang dari 1 detik otomatis karena terdeteksi pada inisiasi paket pertama. Efisiensi naik menjadi 99,7%. Terus ada mean time to respond atau MTTR berhasil ditekan dari yang semula membutuhkan hitungan jam sampai hari karena birokrasi dan analisis manual menjadi hanya 5 detik untuk isolasi penuh. Efisiensi naik menjadi 99,9%. Kesimpulan performa menghilangkan dwell time, penyerangan dan memutus rantai serangan kill chain sebelum akselerasi data berhasil diselesaikan. Baik, jadi kesimpulannya adalah bukti empiris forensik membuktikan infrastruktur berbasis HTTP tanpa enkripsi merusak pilar confidentiality dan integrity akibat maraknya eksfiltrasi bertaktik DNS masquerading. Integritas aturan deteksi Sigma dan playbook SOAR memberikan terobosan operasional
yang revolusioner dengan memotong birokrasi penanganan insiden hingga hitungan detik secara instan. Nah, di sini kami merekomendasikan teknis institusi wajib mengadopsi Zero Trust arsitektur, implementasi menyentuh HTTPS atau HSTS, serta mekanisme DNS sinkhole. Lalu peringatan operasional, kebijakan sinkhole DNS yang agresif berpotensi memicu false positif telemetri resmi, diperlukan uji coba, dry run, dan tuning aturan berkala sebelum diaktifkan penuh di lingkungan produksi. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab, tapi gak usah ya, kita langsung saja ke penutupan. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap penelitian ini memberikan wawasan baru bagi keamanan cyber di Indonesia. Saya Reja mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.